Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pagi hari ini tetap sehat dan semangat belajar walau dari rumah. Hari ini kita belajar budaya Melayu Riau dengan tema Lancang Kuning. Lancang Kuning merupakan nama lain dari kota provinsi Riau. Nah, untuk mengetahui alasan mengapa Riau diberi dengan julukan Lancang Kuning, yuk simak cerita berikut ini. Riau adalah negeri bahari. Kemajuannya ditopang oleh lalu lintas laut dan aliran sungai-sungai. Kemampuan untuk melaut seakan-akan bukan sesuatu yang membanggakan, karena ia mengalir dengan sendirinya ke dalam darah orang Melayu Riau. Tidak ada catatan maupun peninggalan mengenai industri pembuatan kapal di ranah Riau. Namun, kehadiran kapal-kapal Melayu sempat terekam dalam catatan sejarah Cina dan Eropa. Menurut catatan Cina, kedatangan kapal dagang Melayu di dermaga Cina sangat mendebarkan. Perlu waktu lama bagi kapal dagang Melayu untuk berlabuh, karena ukurannya yang tinggi dan besar. Apabila badai datang, kapal-kapal lain akan rusak. Namun, kapal dagang Melayu tetap mampu berlayar tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Sedangkan menurut catatan Eropa, ketika pasukan Portugis menyerang Melaka, mereka dihadang oleh kapal Jung. Ketika ditembak oleh meriam sebanyak 5 kali, kapal Jung masih mampu berlayar dan tidak kunjung bocor. Bahkan dengan gagahnya, kapal Jung berhasil menenggelamkan ratusan kapal Portugis. Berdasarkan banyak catatan dari Cina dan Eropa, nama dan jenis perahu Melayu Riau adalah sebagai berikut: jalur, jongkong, jung, sampan, kolek, nadi, belungkang, biduk, putau, pinisi, kici, pedewa, lancang, penjajab, tongkang, kotak, pencalang, rakit, dondang, dan leper. Perkataan lancang satu makna dengan perkataan kencang atau laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudra luas. Pada umumnya, lancang terdiri dari badan perahu, 1 tiang layar, 2 layar, 8 dayung, dan rumah perahu. Lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam serta apilan atau tameng. Ujung haluannya sangat panjang, runcing dan tajam, seperti mata tombak yang mengerikan. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai tangga titik untuk menyerbu ke kapal musuh. Tetapi lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan untuk penyerang gerak cepat, yakni mengintai posisi musuh. Kemudian, setelah zaman perang berakhir, lancang cenderung dijadikan sebagai perahu layar biasa untuk mengangkat barang-barang dagang dalam jarak pendek. Hal ini dikarenakan bentuknya yang agak rendah dan kecil dibandingkan perahu jung, sehingga muatannya tidak seberapa banyak. Dikarenakan lincah, gesit dan kencang mengarungi lautan, maka lancang lebih selalu dipilih oleh raja-raja Melayu sebagai kendaraan mereka. Umumnya, raja-raja Melayu dahulu memilih kuning sebagai warna tanda kebesarannya, sehingga ditetapkan bahwa setiap benda yang berwarna kuning adalah milik raja.
Dalam hal ini termasuk bendera, pakaian kebesaran, payung, dan sapu tangan. Misalnya, apabila ada utusan yang datang ke rumah seseorang sambil membawa sapu tangan kuning, maka dengan melihat sapu tangan kuning itu saja, orang yang dipanggil itu segera tahu bahwa yang memanggil adalah raja. Oleh karena begitu kuatnya makna kuning sebagai milik raja, maka setiap benda yang digunakan raja disebut kuning. Misalnya, ada sebuah keris hitam dan bersarung hitam milik raja, maka keris itu disebut keris kuning, walaupun warnanya hitam. Karena yang dimaksud dengan keris kuning tersebut adalah keris kepunyaan raja. Demikian pula dengan sebutan lancang kuning yang membawa kita pada sebuah pengertian bahwa lancang yang dimaksud dengan kendaraan milik raja. Begitu jugalah kalau sekiranya pada zaman itu sudah ada pesawat terbang khusus untuk raja, maka akan sangat mungkin bila disebut pula dengan pesawat kuning, walaupun pesawat tersebut berwarna putih. Nah, itu tadi cerita singkat mengapa Riau diberi julukan nama lancang kuning. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu, silahkan kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.